Jadi, dulunya Kabupaten Kudus ini bernama Kota Tajuk. Tajuk dulunya dijadikan sebagai tempat persembayang para warga Hindu. Dengan demikian, Kota Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Dan kota ini dianggap suci bagi warga setempat yang beragama Hindu. Hai guys, welcome to our channel Cerita Kota. Di channel ini kita akan membahas mengenai kota-kota menarik atau daerah-daerah menarik yang ada di Indonesia. Dan langsung saja, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Kudus, Jawa Tengah. Kabupaten Kudus dikenal sebagai kabupaten terkecil di Jawa Tengah ini memiliki luas wilayah daratan sekitar 425,15 km. Wilayah ini secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan yang secara keseluruhan berada di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk diperkirakan mencapai 874,8.000 hingga 883,194.000 jiwa pada akhir 2025. Kecamatan Kota Kudus memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 8.499 jiwa per kilometer persegi. Menilik bagaimana sejarah awal adanya kabupaten ini, jadi dulunya Kabupaten Kudus ini bernama Kota Tajuk. Disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk sendiri bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai untuk tujuan keramat. Tajuk dulunya dijadikan sebagai tempat persembayang para warga Hindu. Dengan demikian, Kota Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Dan kota ini dianggap suci bagi warga setempat yang beragama Hindu. Kemudian, salah satu wali songo yaitu Syekh Ja'far Shodiq datang. Syekh Ja'far Shodiq atau kerap disebut dengan Sunan Kudus tahu bahwa Kudus dulunya mayoritas beragama Hindu. Beliau tidak menghilangkan makna kekeramatan dan kesucian kota Tajuk. Terbukti ketika Sunan Kudus menamai kota tersebut dengan nama Kota Kudus berasal dari bahasa Arab yang berarti suci. Terus, kenapa sih Kota Kudus ini dinamai dengan bahasa Arab? Jadi, pada mulanya Sunan Kudus sedang mencari ilmu di Arab, tepatnya di Palestina. Nah, kota Yerusalem ini sedang menghadapi sebuah wabah, lalu beliau ditugaskan untuk memimpin daerah tersebut untuk menghentikannya. Dan pada akhirnya berhasil memusnahkan wabah tersebut. Berkat usaha dari Sunan Kudus, wabah tersebut dapat diberantas. Dan atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yaitu pemberian wilayah wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno. Dan sekarang masih utuh terdapat di atas mihrab Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus kemudian mendirikan masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 Hijriah atau 1548 Masehi. Pada awalnya diberi nama Al-Manar atau Masjid Al-Aqsa, meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa. Nah, kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dan dari kata Al-Quds tersebut, kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus hingga sekarang. Tetapi sebelumnya kota Kudus ini bernama Loaram, yang mana nama ini masih dipakai sebagai nama desa Loram sampai sekarang. Lalu, masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama Masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin semakin bertambah, sehingga daerah di sekitar masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin. Terus, tahu gak sih guys,
ada cerita rakyat di Kudus tentang masyarakat Kudus yang tidak boleh menyembelih sapi. Jadi, sebelum kedatangan Islam ini, kan daerah Kudus dan sekitarnya merupakan pusat agama Hindu. Nah, dulu ketika Sunan Kudus datang di daerah ini, beliau merasa kehausan. Kemudian, beliau ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. Dan sebagai rasa berterima kasih, Sunan Kudus akhirnya melarang menyembelih binatang sapi yang mana dalam agama Hindu, sapi merupakan hewan yang dimuliakan.